Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dodi Kusuma Hermawan, nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi karakteristik gelombang submateri. Yang pertama, pengertian, macam-macam, dan dasar persamaan gelombang. Dan yang kedua, ada pembiasan dan difraksi. Yang pertama adalah pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat. Suatu gelombang tidak dapat memindahkan suatu materi, tapi dapat memindahkan energi. Artinya, suatu gelombang, misalnya gelombang permukaan air atau gelombang pada tali, tidak dapat memindahkan suatu benda, tetapi hanya dapat memindahkan energi saja. Selanjutnya, ada macam-macam gelombang. Berdasarkan ada tidaknya medium untuk perambatan energinya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik yang merupakan gelombang yang perambatan energinya memerlukan suatu zat perantara yang disebut medium, baik itu zat padat, cair, maupun gas. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada tali. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatan energinya tidak memerlukan zat perantara. Contohnya gelombang cahaya dan gelombang radio. Selanjutnya, berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal, adalah gelombang dengan arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya gelombang permukaan air dan gelombang pada tali. Yang kedua ada gelombang longitudinal, adalah gelombang dengan arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada selingki atau per. Kemudian, gelombang juga dibagi menjadi dua berdasarkan amplitudonya. Yang pertama, ada gelombang berjalan, merupakan gelombang yang amplitudonya tetap. Yang kedua, ada gelombang stasioner, yang merupakan gelombang dengan amplitudonya yang berubah-ubah. Baik, selanjutnya ada dasar persamaan gelombang. Yang pertama adalah periode dan frekuensi. Periode memiliki rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan T kecil per N sama dengan 1/F. Yang kedua ada frekuensi dengan rumus F sama dengan N per T kecil atau sama dengan 1/T besar, di mana T besar merupakan periode, T kecil merupakan waktu, N sama dengan banyaknya gelombang yang dihasilkan, F sama dengan frekuensi. Baik, selanjutnya ada dasar persamaan gelombang berikutnya, yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang dilambangkan oleh lambang yaitu lambda, di mana satu lambda sama dengan satu puncak dan satu bukit pada gelombang transversal. Selanjutnya, satu lambda juga dilambangkan oleh satu rapatan dan satu renggangan pada gelombang longitudinal. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis dari gelombang, di mana yang di sebelah kiri ini merupakan gelombang longitudinal dan yang di sebelah kanan ini merupakan gelombang transversal. Pada gelombang longitudinal yang berwarna biru ini, rapatan dan renggangan merupakan satu lambda. Kemudian pada gelombang transversal, satu bukit dan satu lembah ini yang berwarna biru disebut dengan satu lambda. Baik, selanjutnya mengenai dasar persamaan gelombang yang berikutnya, yaitu cepat rambat gelombang. Secara matematis, cepat rambat gelombang ditulis dengan rumus V sama dengan lambda dan V sama dengan lambda per F. Kemudian, gelombang merambat melalui zat padat seperti dawai dan tali, maka akan dirumuskan seperti ini.
di mana V sama dengan akar dari F per nu dengan nu sama dengan M per L, di mana V sama dengan cepat rambat gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang, T besar sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, F besar sama dengan gaya, nu sama dengan rapat massa tali, M sama dengan massa tali, dan L sama dengan panjang tali. Baik, untuk berikutnya, dasar persamaan gelombang yang selanjutnya adalah amplitudo, di mana amplitudo dilambangkan dengan A yang merupakan simpangan terjauh atau maksimum dari suatu gelombang. Baik, selanjutnya kita dapat melihat unsur-unsur dari gelombang dalam gambar gelombang berikut, yaitu gelombang transversal, di mana yang berwarna biru ini merupakan satu lambda atau satu gelombang, di mana terdapat satu bukit dan satu lembah. Jadi itu disebut dengan satu lambda atau satu gelombang. Jika satu bukit saja, itu disebut setengah lambda, dan satu lembah saja juga disebut dengan setengah lambda. Kemudian untuk amplitudo, dari B turun ke bawah sampai ke garis hitam ini, maka itu adalah amplitudonya. Baik, selanjutnya mengenai tentang pembiasan atau refraksi. Baik, yang pertama adalah pengertian dari pembiasan atau refraksi itu adalah pembelokan arah rambat gelombang ketika melewati dua bidang batas atau medium yang berbeda. Contohnya, medium air dengan udara. Jadi, cahaya yang masuk dari air ke udara akan dibelokkan, atau dari udara ke air juga akan dibelokkan. Baik, pembiasan berhubungan dengan hukum Snellius atau Snell's Law. Baik, untuk hukum Snellius yang pertama menjelaskan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar yang saling berpotongan. Menurut hukum Snellius yang kedua, dijelaskan bahwa sinar atau gelombang datang dari medium yang indeks biasnya kurang rapat menuju ke indeks bias yang rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan sebaliknya, dari indeks bias yang rapat menuju yang kurang rapat akan menjauhi garis normal. Kemudian, kita bisa melihat peristiwa pembiasan pada gambar berikut, di mana yang sebelah kiri merupakan peristiwa pembiasan di mana sinar datang dari udara atau indeks bias yang renggang atau kurang rapat menuju ke air atau indeks biasnya yang rapat dengan mendekati garis normal. Kemudian, yang di sebelah kanan adalah sebaliknya, di mana cahaya atau gelombang dari indeks bias yang rapat atau air menuju ke indeks bias yang kurang rapat atau udara, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Baik, selanjutnya adalah mengenai dengan rumus pembiasan atau refraksi itu sendiri. Yang pertama mengenai indeks bias. Indeks bias memiliki rumus yaitu N sama dengan C per V, di mana N merupakan indeks bias, C merupakan cepat rambat cahaya di udara atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan V merupakan cepat rambat cahaya di medium tertentu. Selanjutnya ada rumus yang kedua, yaitu sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa gambar dari diffraksi itu, di mana di sebelah kiri merupakan gambar dari gelombang yang melewati celah yang sempit sehingga mudah dilenturkan seperti ini, sehingga gelombang akan terlihat atau terdengar dengan jelas. Selanjutnya, jika gelombang melewati celah yang begitu besar, maka pelenturannya akan lebih kecil sehingga tidak begitu terdengar ataupun terlihat. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan
bahwa gelombang tersebut merupakan suatu getaran yang merambat. Gelombang itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada periode, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada cepat rambat gelombang, yang keempat ada panjang gelombang. Kemudian ada pembiasan, di mana pembiasan tersebut merupakan pembelokan arah cahaya atau gelombang ketika melewati suatu medium yang berbeda. Misalnya melewati medium yaitu antara udara dengan air. Yang selanjutnya ada difraksi. Difraksi merupakan pelenturan gelombang ketika melewati celah-celah yang sempit. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih.